Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sandra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, khususnya untuk para pembahas, Bapak Wisnu Marta, Bapak Aulia Iskandarsyah, Pak Aulia Iskandarsyah, Bapak Anton Supriyatna, serta Bapak, oh ya, udah 3, dan juga mungkin saya juga mengucapkan terima kasih pada Dr. Denny, dan mungkin juga Pak Adi Atma yang sudah hadir bersama kita pada hari ini untuk memberikan laporan terkait monitoring dampak pandemi COVID-19, bagaimanakah situasi psikososial profesi wartawan pada saat ini. Ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari 2 seri webinar sebelumnya. Yang pertama itu terkait bagaimana kondisi mahasiswa, yang kedua itu 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah saya, bagaimana kondisi tenaga kesehatan. Nah, pada saat ini kita mencoba membahas wartawan, di mana kami melakukan survei yang bersamaan pada saat itu. Nah, pengumpulan data ini sendiri kami mulai pada tanggal 2 April tahun 2020 sampai 10 April 2020. Kami mendapatkan sekitar 102 respon, yang drop menjadi 98 respon terkait kelengkapan dan duplikasi pastinya. Dan juga responden ini terdiri atas responden yang berasal dari Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta wartawan yang merupakan karyawan tetap dan kontributor. Next. Ya, nah ini saya kembali memperkenalkan tim. Masih sama, ada Dr. Denny, Dr. Dewi, ada Kang Esro Sihaloho, Pak Aulia Iskandarsyah sendiri yang nanti akan membahas kajian ini, Kang Doni Hardiawan, Kang Geviran, serta Bapak Adiatma Siregar selaku Direktur CDS. Dan juga saya sendiri yang hari ini akan mencoba menyampaikan kajian ditemani oleh rekan saya, Kang Riki Relaksana. Next. Nah, di sini kami melakukan deteksi kasus, di mana deteksi kasus ini monitoring dampak sistem surveillance, dan kami lakukan pada minggu pertama April, psikologis dan sosial. Next. Ya, dari dampak pandemi ini sendiri, kami melakukan pendeteksian, pengukuran, dan bagaimana respon yang harus diberikan. Khususnya pada gejala depresi dan gejala kejenuhan yang dialami wartawan pada saat ini. Next. Nah, kami telah melakukan survei pada 3 kelompok. Sebagaimana sebelumnya kami telah menyampaikan kajian terkait kondisi mahasiswa, di mana sampai saat ini kami telah mendapatkan 2.475 responden. Lalu tenaga medis kami mendapatkan 565 responden, serta pada hari ini kita akan membahas wartawan, yaitu ada 98 responden. Next. Nah, wartawan sendiri jika kita lihat pada data yang ada, sekitar 12,2%-nya itu mengalami gejala depresi dan pesimistis. Sedangkan 1,01%-nya itu wartawan mengalami gejala depresi, kejenuhan bekerja, kekhawatiran, memiliki pola makan dan asupan nutrisi kurang baik, tidak mudik, dan masih pergi meliput berita. Ini sangat sedikit sekali lebih rendah dibanding angka mahasiswa kemarin, yaitu sebesar 1,7% dengan karakteristik serupa. Next. Di sini kami juga melihat karakteristik sosioekonomi wartawan dan gejala depresi yang mereka miliki. Contohnya ini seperti pembagian status pekerjaan wartawan, yaitu karyawan tetap dan kontributor. Apabila wartawan tersebut merupakan kontributor, maka orang-orang yang memiliki gejala depresi itu lebih tinggi, seperti yang kita lihat di grafik-grafik tersebut.
Selain itu, kami juga membagi atas gender, usia, dan lokasi tinggal. Next. Di sini kami juga membagi atas media tempat kerja, yaitu media seperti media cetak harian, media cetak mingguan, online, radio, dan TV, serta desk liputan, ada ekonomi dan bisnis, hiburan, hukum dan kriminal, olahraga, pemerintahan umum. Dan di sini kalau misalnya kita lihat di media tempat kerja itu, wartawan selain di media cetak ternyata lebih tinggi orang-orang yang mengalami gejala depresinya. Dan satu lagi kami juga membagi atas masa kerja wartawan dan gejala depresi yang mereka miliki. Next. Lalu kejenuhan. Secara umum 57% responden itu mengalami kejenuhan. Dan kita bisa melihat lagi menggunakan Copenhagen Burnout Inventory, itu kita bagi atas 3 jenis kejenuhan. Yang pertama itu kejenuhan personal, lalu kejenuhan yang berhubungan dengan kerja, dan juga kejenuhan yang berhubungan dengan materi liputan. Dan di sini kita bisa lihat lebih dominan wartawan yang mengalami kejenuhan atas materi liputan. Dan di bawahnya lagi, apabila wartawan itu mengalami gejala depresi, di sini dari responden 80% diantaranya itu bisa disebabkan oleh kejenuhan yang mereka miliki. Next. Dan di sini masih sama, karakteristik sosioekonomi wartawan kali ini kami kaitkan dengan kondisi kejenuhan, di mana di sini ada masih sama gender, status pekerjaan, usia, lokasi tinggal. Di sini status pekerjaan, baik dua-duanya itu respondennya merasa lebih jenuh, yang merasa jenuh lebih tinggi. Next. Lalu terkait media tempat kerja, desk liputan, dan masa kerja. Next. Nah, berikut ini merupakan dimensi persepsi diri. Dimensi persepsi diri ini terdiri atas 17 pertanyaan yang ada di layar, di mana di sini misalnya, pada pertanyaan pertama, saya memahami pandemi COVID-19, itu sebagian sangat besar responden itu setuju kalau mereka memahami pandemi COVID-19. Dan sisanya mungkin bisa dilihat di layar. Next. Nah, di sini kami memberi poin highlight pada dimensi persepsi dan dimensi antisipasi pada wartawan yang kami kira mempengaruhi pada kondisi gejala depresi dan kejenuhan yang dimiliki mereka. Yang pertama itu penggiat media juga perlu diliburkan. Kalau kita lihat komposisinya mungkin di sini 50-50 antara yang setuju dengan tidak setuju. Dan kalau kita pecah lagi itu yang paling tinggi itu pada respon tidak setuju. Yaitu 43% wartawan tidak setuju kalau penggiat media juga perlu diliburkan. Lalu merasa tertekan ketika menyiarkan berita buruk terkait COVID. Di sini kalau kita lihat dominannya bisa 66% itu wartawan pada region setuju. Yaitu 44% wartawan setuju dan 22%-nya wartawan sangat setuju. Artinya wartawan merasa dominan kalau dia tertekan ketika menyiarkan berita buruk terkait COVID. Lalu di sini merasa berita yang dibuat menolong masyarakat. Sangat dominan itu setuju, di mana ada hampir 98% wartawan setuju kalau berita yang mereka buat itu menolong masyarakat. Dan di sisi baiknya, wartawan percaya perekonomian Indonesia akan segera pulih sebesar bisa dibilang hampir 80%. Ya, 48%-nya setuju dan 35%-nya sangat setuju. Lalu
antisipasi yang dilakukan wartawan saat ini saya kira cukup mengkhawatirkan, di mana menghindari perjalanan ke daerah yang terinfeksi COVID-19 itu dominannya sebesar 83% mereka tidak menghindari perjalanan dari responden yang ada. Lalu untuk cukup tidur, 71% diantaranya tidak cukup tidur, dan juga 51% lainnya masih keluar rumah untuk meliput berita. Next. Dan di sini kaitan persepsi diri dan juga gejala depresi. Misalnya bisa kita lihat pada pertanyaan pertama, wartawan yang memahami pandemi COVID-19. Itu misalnya dari seluruh wartawan yang menjawab sangat setuju, 47,7% diantaranya dijawab oleh wartawan yang mengalami gejala depresi. Lalu dari keseluruhan wartawan yang menjawab tidak setuju, itu 100% diantaranya atau semuanya itu dijawab oleh wartawan yang mengalami gejala depresi. Itu bisa dilihat dari karakter persepsi-persepsi lainnya, jumlah persentase wartawan yang mengalami gejala depresi. Next. Lalu terkait kejenuhan, masih sama, dari wartawan yang memahami pandemi COVID-19, dari keseluruhan wartawan yang menjawab tidak setuju itu, 100% itu dijawab oleh wartawan yang mengalami gejala depresi. Serta dari keseluruhan wartawan yang menjawab sangat setuju, setengahnya itu wartawan mengalami gejala kejenuhan. Maaf, maksud saya kejenuhan. Dan itu bisa dilihat dari persepsi lainnya, wartawan-wartawan yang mengalami kejenuhan. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kang Riki. Silakan, Kang Riki. Oke, terima kasih Jorgi, dan selamat siang para pembahas dan juga Mbak Sandra. Jadi ini aspek nutrisi ya dari wartawan yang menjadi responden kita. Paling menonjol adalah di pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat ya. Meskipun kita ketika melihat hampir semuanya lebih dari 50% menjawab tidak memenuhi asupan nutrisi. Dan pertanyaan nomor 3 adalah tidak memenuhi protein hewani ya. Jadi wartawan mostly tidak memenuhi protein hewani dan juga tidak mengkonsumsi sayur dan buah ya, yang mengandung vitamin C. Lanjut. Next. Oke, ini adalah kaitan antara nutrisi dengan gejala depresi dan burnout. Oke, boleh di next. Nah, ini kita lakukan logistic regression ya, terkait dengan hubungan antara gejala depresi dengan peluang lebih tinggi atau rendahnya faktor-faktor berikut. Di sini ada faktor-faktor sosioekonomi, ada persepsi, dan antisipasi ya. Jika kita lihat ada titik nol, dari titik nol ke kiri itu menunjukkan peluang yang lebih rendah untuk variabel-variabel tertentu mempengaruhi gejala depresi, sedangkan yang sebelah kanan itu mempengaruhi positif atau lebih tinggi peluangnya untuk terkena depresi. Jadi variabel yang positifnya adalah dia statusnya karyawan tetap, pendapatan, kemudian umur, dan perilaku bersih. Negatif itu di sini positif itu pesimis, khawatir, jenuh, pergi meliput, pria, dan faktor nutrisi. Sedangkan negatif itu karyawan tetap, semakin rendah probability-nya untuk terkena gejala depresi. Kemudian pendapatan semakin tinggi, semakin rendah juga gejala depresi, umur, dan perilaku bersih. Dan ada faktor-faktor yang signifikan ya, terlihat dari bintang ini, ada bintang 1, 2, dan 3, tergantung level signifikansinya. Next. Nah, jika kita lihat, terdapat 45% atau 46% ya, wartawan yang memiliki gejala depresif. Dan ini lebih tinggi dibandingkan tenaga kesehatan sebesar 28%. Nah, kalau dikaitkan dengan apakah mereka masih keluar rumah untuk meliput berita, ternyata
wartawan yang masih keluar untuk meliput berita itu memiliki peluang 1,65 kali mengalami gejala depresif dibandingkan wartawan yang tidak keluar rumah untuk meliput berita. Next. Nah, kalau dilihat dari perbandingan mahasiswa, tenaga kesehatan, dan wartawan, wartawan itu dia lebih dominan ketakutan ya, lebih banyak terjadi pada wartawan. Meskipun itu juga terjadi pada mahasiswa. Oke, next. Nah, ini masih sama. Ini adalah 10 item pertanyaan CSD ya. Dan kita bisa membandingkan di sini antara wartawan laki-laki dan perempuan, dan juga item-item gejala depresi yang dominan. Jika dilihat, yang dominan itu pada perempuan yaitu gejala depresi yang berkaitan dengan terganggu hal yang biasa saja sebelumnya, kemudian ketakutan dan tidur gelisah. Sisanya pada laki-laki ya, kecuali item 10 karena sama. Next. Nah, ini berdasarkan status kepegawaian. Jadi ada pegawai tetap atau T di sini ya, yang berwarna merah, ada juga C yang kontributor atau pegawai honorer ya, dikatakan. Nah, pegawai tetap itu dominan pada sulit memusatkan pikiran dan juga tidur gelisah ya. Sedangkan kontributor itu lebih dominan pada lebih berat mengerjakan tugas, ketakutan, dan merasa sendirian. Next. Nah, ini berdasarkan desk liputan ya. Ada yang harian, cetak mingguan, kemudian online, radio, dan TV. Di sini yang menarik adalah radio itu menonjol pada item merasa sendirian ya. Sedangkan untuk wartawan cetak mingguan itu sulit memusatkan pikiran dan merasa tertekan. Oke, next. Nah, ini terkait estimasi biaya depresi ya. Ini juga dilakukan pada tenaga kesehatan. Sebelumnya WHO itu sudah mengkaitkan COVID-19 dengan depresi ya. Ada kaitannya. Dan berdasarkan dari responden yang kita dapatkan, gejala depresi pada mahasiswa 47%, wartawan 45%, dan medis 28%. Sehingga rata-rata 40%. Dan berdasarkan referensi dari Puspitasari dari Farmasi Unpad ya pada tahun 2020, dia mendapatkan direct cost dari perspektif healthcare dan rata-rata biaya treatment cost per pasien per tahun itu 114 dan dikalikan dengan nilai tukar yang berlaku adalah sebesar 1.755.000 sekian. Itu untuk 1 tahun per pasien. Dan dikaitkan juga dengan prevalensi ya yang ada pada referensi Lim dan kawan-kawan. Di sini bahwa adanya self-report instrumen 17,3%, dari situ 8,5%-nya merupakan clinical interviews. Jadi ketika kita lihat ada setengahnya yang bisa didiagnosis sebagai depresi. Dan ini juga dikaitkan dengan Karula dan kawan-kawan bahwa biaya itu sebesar 21,2% dari direct cost, 78,8% itu indirect cost atau productivity loss. Dan apabila diakumulasikan biayanya untuk biaya tahunan untuk per pasien itu sebesar 8.361 sekian. Dan kita kalikan antara gejala depresi 45% dikalikan setengahnya 49,1% dari clinical interviews dibagi self-reported dan dikalikan sebesar 98 orang responden, maka kita bisa katakan ada 22 jiwa yang berisiko mengalami depresi. Dan kita kalikan dengan jumlah biaya yang sudah kita dapatkan dari direct, penambahan direct dan indirect cost, dikalikan dengan 8.361.000 sekian, maka biaya untuk 22 orang jiwa yang berisiko ini adalah 183.940.000 rupiah. Oke, next. Nah, ini burnout pada wartawan ya. Jadi menariknya adalah
ternyata wartawan yang mengalami kejenuhan itu 57%, lebih besar dibandingkan dengan yang mengalami gejala depresi. Bagi mereka yang tidak keluar rumah untuk meliput berita, itu memiliki peluang 2,58 kali mengalami kejenuhan dibandingkan dengan wartawan yang keluar rumah untuk meliput berita. Nah, ini hal yang menarik menurut saya karena sebaliknya dengan gejala depresi, bahwa gejala depresi wartawan yang keluar meliput berita itu lebih besar risikonya atau peluangnya gitu ya, dibandingkan dengan yang diam di rumah gitu, kerja di rumah. Nah, ini sebaliknya. Oke, next. Kita sampai di rekomendasi bahwa pencegahan untuk keluarnya biaya sosial cost dari depresi saat terjadi pandemi itu sangat penting ya, karena dengan 98 responden saja ada 22 orang dan itu dikalikan 8 juta sekian ya, biayanya sangat besar, maka penting sekali adanya layanan konseling kesehatan yang aktif ya, ada psikoterapi, juga diperlukan dukungan pemerintah, baik itu berupa insentif, rewards, atau asuransi gitu ya. Dukungan institusi juga penting, adanya pembatasan jam kerja, kemudian komunikasi, harus ada juga tracing ya, atau monitoring dampak yang terus-menerus. Kemudian pentingnya komunikasi dari dukungan keluarga, keep contact ya, kemudian peer juga dukungan masyarakat, dan terpenting adalah perilaku sehat ya, dan tadi belum cukup memenuhi nutrisi juga, kemudian istirahat kurang ya, dan kembali lagi bahwa wartawan juga adalah pihak yang terdepan mengabarkan ya informasi berupa berita gitu, dan itu juga berisiko untuk terkena COVID. Jadi ini juga penting untuk diperhatikan. Oke, next. Dan ini adalah layanan-layanan konseling online yang sudah ada ya, dari Sehatpedia, dari Kemenkes, kemudian dari Bantuan Psikologi Nasional, tim psikologi, kemudian ada program Selalu Mendampingi Dirimu ini dari Pemprov Jabar, kerjasama dengan ITB, Unpad, kemudian ada juga dari IMSI Jawa Barat, ada juga terapi hipnosis dari Injabar Unpad, next, dan ada juga develop dari aplikasi Amari Peduli, kerjasama ITB, Unpad, RSAS, dan Pemprov Jabar ya. Ini adalah aplikasi Mawas Diri Peduli, konseling untuk pasien, keluarga pasien, maupun masyarakat yang terdampak dari COVID-19. Oke, sekian presentasi dari kami, Mbak Sandra. Terima kasih, saya kembalikan.